Jadi ketika Kristus bangkit, ia ingin memberitahu kepada dunia ini, wahai manusia yang akan mati, sejak semula aku bersama Bapakku dan Roh Kudus menciptakan kamu bukan untuk mati, dan bagaimanapun kamu semuanya akan mati. Tapi kini lihat dan pandanglah kepadaku. Aku telah membuktikan kepadamu bahwa aku telah mati dengan maksud memasuki kematian itu, dan aku telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitanku ini, yang artinya kematian yang merenggut kamu semua tidak dapat menahan aku lebih lama. Jadi kalau kamu tidak mau di dalam kematian itu untuk selama-lamanya, maka percayalah kepadaku saja agar kamu hidup. Jadi kalau orang ingin hidup yang kekal, kalau orang ingin memperoleh hidup, ia tidak punya alasan untuk menolak Yesus Kristus. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Elia dan saya berumur 21 tahun. Seperti yang Anda lihat, saya masih kecil, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Saya di sini ada 2 sesi. Sesi yang pertama ini saya akan bahas tentang mengapa orang harus percaya kepada Yesus. Sesi kedua nanti saya akan bahas tentang bagaimana mengikut Dia itu dalam pertobatan. Jadi temanya tidak sama. Dan hari ini pada sesi yang pertama bagian saya akan memukuskan kenapa orang harus percaya kepada Dia yang disebut Kristus itu. Ayatnya kita ambil dari sabda Tuhan kita sendiri dalam Yohanes 8 ayat yang ke-24. Ketika Tuhan Yesus berbicara dan berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Mulai dari ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus bersabda bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu? Apa yang ditawarkan, apa yang dilakukan, apa yang disediakan, apa yang dikerjakan oleh Dia yang disebut Kristus itu, sehingga ia berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kita kembali ke tujuan mula-mula. Apakah Anda tahu mengapa Anda ada di dunia ini? Apakah Anda tahu mengapa Anda diciptakan di dunia ini, wahai anak-anak muda? Apakah Anda tahu mengapa Allah menciptakan Adam dan Hawa? Pada mulanya Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang kekal. Karena Allah itu ingin menciptakan manusia sebagai mitranya yang kekal. Allah menginginkan hubungan itu dalam hubungan yang kekal, bukan hubungan yang sementara. Makanya ketika ada orang menikah, dikatakan semoga langgeng pernikahannya. Artinya apa? Hubungan itu diharapkan tetap bertahan dan terus menerus. Maka ketika Allah menciptakan manusia, menurut gambar dan rupanya, manusia itu diciptakan untuk tujuan yang kekal di dalam hubungan kasih yang kekal itu. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah mengatakan, aku mengasihi engkau dengan begitu rupa sehingga aku memberikanmu semua yang ada di dunia ini. Semua boleh kamu makan. Dan kasih dari Allah itu harus dibalaskan kepada Allah. Karena kasih itu tidak hanya bisa berjalan kalau dari pihak Allah saja. Maka Allah mengajari Adam dan Hawa bagaimana cara mengasihi aku. Allah mengasihi Adam dan Hawa dengan memberikan semua yang di Eden itu. Tapi bagaimana cara Adam dan Hawa untuk dapat mengasihi Allah? Adam dan Hawa tidak tahu bagaimana cara mengasihi Allah. Maka Allah mengajari Adam dan Hawa, bagaimana caramu mengasihi aku? Jangan makan buah ini. Makanya Kristus pernah bersabda, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Jadi perintah yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah itu bukan sebuah ujian, itu bukan sebuah hukuman atau bahkan pencobaan kepada Adam dan Hawa, tapi itu adalah cara Allah memberitahu manusia, beginilah caramu untuk mengasihi aku. Caramu mengasihi aku adalah jangan makan buah itu. Tetapi apa yang terjadi?
Dan ketika Tuhan mengatakan kalau kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Mengapa manusia itu disebut mati ketika dia makan buah itu? Artinya, kalau kamu gagal mengasihi aku, kamu akan terpisah dari aku sehingga kamu akan mati. Dan benar, ketika Adam dan Hawa pada akhirnya memilih untuk tidak taat, memilih untuk tidak mengasihi Allah, maka pada saat itu pun mereka terputus dari Allah. Hidupnya Allah tidak lagi menopang manusia itu, sehingga manusia itu terpisah dari hidupnya Allah. Maka manusia semakin lama semakin menua dan mati. Jadi yang membuat kita mati itu apa? Kita terpisah dari hidupnya Allah, dan roh kita tidak bisa menopang tubuh kita lebih lama, maka semakin lama kita pun mati. Jadi kematian itu tidak pernah disebabkan oleh Allah. Kematian itu datang dari diri kita sendiri melalui keinginan kita untuk terpisah dari Allah, melalui kegagalan kita mengasihi Dia. Jadi penyebab kematian itu adalah kegagalan manusia untuk mengasihi Allah. Penyebab mengapa ada kematian itu adalah karena dosa yang dilahirkan dari ketidaktaatan kita kepada Allah. Dan bukti bahwa semua orang berdosa adalah semua keturunan Adam telah mati. Dan tidak ada orang di dunia ini yang tidak mati. Itu membuktikan bahwa semua orang ada di dunia ini adalah orang berdosa. Kalau orang tidak percaya kepada dosa, tanyakan pada dia, mengapa ada kematian? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk dimatikan seperti teologi yang lain. Allah menciptakan kita untuk hidup yang kekal, tetapi kegagalan kita mengasihi Dia membuat kita terpisah dari Dia sang hidup itu, sehingga kita pun mati terpisah dari Allah. Nah, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, Bapak Ibu? Apakah Dia menjanjikan agama untuk menyelamatkan mereka? Tidak. Apakah Dia menjanjikan kepercayaan? Tidak. Apa yang dijanjikan Allah sejak semula kepada Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi yang dijanjikan Allah sejak semula adalah anak laki-laki yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Dan sejak saat itulah para nabi bernubuat tentang anak laki-laki ini akan seperti apa. Musa 1200 tahun sebelum Kristus berkata, nanti anak laki-laki itu akan datang seperti aku. Ia akan menjadi pembebas yang sangat besar. Kalau aku pembebasmu dari bangsa perbudakan Mesir, nanti yang akan datang membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Allah berjanji kepada Yesaya dalam Yesaya 53 bahwa anak laki-laki yang akan lahir itu nanti akan ditusuk dan dia akan tersalib di antara dua orang penjahat, dan orang-orang akan membenci dia. Kepada Daud Allah bersabda 1000 tahun sebelum Kristus lahir bahwa nanti Mesias dalam Mazmur 22, anak laki-laki itu akan berseru, Eli Eli lama sabachthani, ketika tangan dan kakinya dipaku. Allah berjanji kepada Nabi Mika, nanti dia akan lahir di sebuah kandang domba. Allah berjanji kepada Yeremia, dia akan sangat menderita. Dan Allah berjanji kepada seluruh para nabi bahwa anak laki-laki itu akan datang dalam waktu yang singkat. Dan 2000 tahun lalu lahirlah seorang anak yang bernama Yesus Kristus di sebuah kandang domba di Bethlehem dari seorang anak darah Maria. Dan ketika dia lahir, dia menggenapi nubuatan Nabi Mika. Ketika dia dihina orang, dia menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Ketika dia mati dan tersalib, lambungnya ditusuk, dia menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Ketika dia tersalib di antara dua orang penjahat, dia menggenapi nubuatan Yesaya. Ketika dia mati selama 3 hari, dia menggenapi nubuatan Nabi Yunus. Dan ketika dia bangkit dari mati, dia menggenapi janji Allah kepada Adam. Ketika Kristus bangkit dari kematian, apakah arti kebangkitan Kristus itu bagi manusia? Iblis menggunakan mahkamah agama melalui imam besar Kayafas dan Sanhedrin. Mereka menuntut tahta pengadilan Roma untuk menyalibkan Kristus yang mereka benci itu. Artinya iblis menggunakan orang-orang Yahudi demi kebencian mereka kepada Kristus untuk menyalibkan Kristus.
Maka digenapilah firman Tuhan bahwa iblis itu akan meremukkan tumitnya dengan menyalibkannya. Tetapi tidak berhenti di situ. Anak laki-laki itu menginjak kepala ular itu melalui apa? Kebangkitannya. Jadi ketika Kristus bangkit, ia ingin memberitahu kepada dunia ini, wahai manusia yang akan mati, sejak semula aku bersama Bapakku dan Roh Kudus menciptakan kamu bukan untuk mati, dan bagaimanapun kamu semuanya akan mati. Tapi kini lihat dan pandanglah kepadaku. Aku telah membuktikan kepadamu bahwa aku telah mati dengan maksud memasuki kematian itu. Dan aku telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitanku ini. Yang artinya kematian yang merenggut kamu semua tidak dapat menahan aku lebih lama. Jadi kalau kamu tidak mau di dalam kematian itu untuk selama-lamanya, maka percayalah kepadaku saja agar kamu hidup. Jadi kalau orang ingin hidup yang kekal, kalau orang ingin memperoleh hidup, ia tidak punya alasan untuk menolak Yesus Kristus. Sebab hanya dialah di dalam sejarah dunia ini yang tercatat bangkit yang disaksikan oleh ratusan orang. Dan ketika ia naik ke surga pun ia dilihat oleh banyak orang. Jadi jikalau kamu ingin memperoleh hidup, jikalau kamu ingin hidup dan kamu tidak ingin di dalam kematian itu, maka percayalah kepada Dia yang telah mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Apapun agama orang, apapun kepercayaan orang, yang diinginkan orang itu hanya dua. Ada dua hal, apapun agamanya, dari perempuan manapun dia lahir, dari suku manapun dia berada, di negara bagian manapun dia, ada dua hal yang wajib ada di dalam batin setiap manusia. Yang diinginkan oleh manusia adalah hidup. Oleh karena itu semua orang di dunia ini berusaha cari uang banyak-banyak demi perut agar dia bisa tetap hidup, bukan? Kamu bekerja susah payah demi apa? Itu bukan demi uang, tapi demi memperjuangkan hidup melalui uang. Anak-anak muda kuliah sekolah tinggi-tinggi untuk melayakkan hidupnya itu untuk apa? Untuk hidup. Orang punya uang agar bisa diet sehat, panjang umur, tetap awet muda, tidak perlu tanam benang dan lain sebagainya. Karena dia ingin hidup. Kalau yang diinginkan orang itu adalah hidup, dan yang ditakuti manusia adalah kematian. Dan orang di dunia ini, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, semua orang berusaha menghindari kematian. Dia sakit dikit pergi ke rumah sakit berobat, biar dia nggak semakin parah dan lalu mati. Orang pergi kemana-mana, hati-hati ya, biar kamu nggak jatuh karena takut kepada kematian. Yang diinginkan oleh batinmu sebagai manusia adalah hidup, dan yang ditakuti oleh batinmu adalah kematian. Kalau yang diinginkan jiwamu itu adalah hidup, yang ditakuti oleh jiwamu adalah kematian, maka pandanglah Dia, Yesus Kristus dari Nazaret itu, yang telah hidup kembali dan mampu memberikan hidup yang bisa memuaskan keinginan jiwamu, dan telah mengalahkan apa yang ditakuti oleh jiwamu, yaitu kematian melalui kebangkitannya. Makanya Kristus pernah bersabda, datang dan marilah kepadaku, sebab aku dapat memberikan kelegaan kepada jiwamu. Jadi keinginan jiwa, keinginan batin manusia itu hanya hidup. Kamu capek bekerja, kamu capek beranak pinak dan lain sebagainya, itu untuk mempertahankan hidup. Tapi bagaimanapun kita tak akan bisa hidup untuk selama-lamanya karena dosa yang di dalam kita. Maka Kristus Tuhan kita yang mulia itu pernah berkata, di luar aku kamu tak dapat berbuat apa-apa. Sebab di manakah Kleopatra yang agung itu? Di manakah Ptolemy? Di manakah pemimpin Raja Media Persia? Di manakah pemimpin Babilonia? Di manakah Pontius Pilatus yang mendakwa Kristus Tuhan kita? Di manakah imam besar Kayapas hari ini? Di manakah pembesar dan pemimpin dinasti Tionghoa? Di manakah mereka semua hari ini? Di dalam tanah. Artinya kekayaan mereka yang begitu besar, kuasa mereka yang begitu agung, tetap tidak dapat menyelamatkan mereka dari satu hal, yaitu kematian. Karena sampai hari ini mereka masih ditelan oleh bumi. Tapi Yesus Kristus
Dia telah mengalahkan kematian itu. Dengan mengalahkan kematian itu, dia memberikan anugerah dan belas kasihan yang besar kepada dunia. Oleh karena itu, Rasul Paulus dari Tarsus pernah berkata, oleh karena ketidaktaatan satu orang, kita menjadi berdosa karena kita mewarisi gen nenek moyang kita. Tapi oleh karena ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib, kita dibenarkan. Dan yang paling penting, di awal tadi saya katakan kita jatuh ke dalam dosa karena kita gagal mengasihi Allah. Taatnya Kristus mati di kayu salib adalah tanda kasihnya yang berhasil. Artinya kasih Kristus ketika disalib itu, dia sampai mau mati di salib. Dia berkata, aku datang untuk bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapakku. Ketika Kristus rela mati sampai di kayu salib, itu untuk membuktikan kegagalanmu mengasihi dia digantikan oleh keberhasilan dia mengasihi Bapaknya. Oleh karena itu, wahai manusia, kamu tak akan dapat memperoleh hidup di luar dari dirinya. Jadi kalau ada anak muda mempersatukan diri dengan orang-orang yang tidak mempercayai Kristus, menjual Yesus demi uang seperti yang tren hari-hari ini, menjual Kristus demi wanita, menjual Kristus demi pria. Apakah wanita yang kau perjuangkan itu, apakah uang yang kau perjuangkan itu, apakah pria yang kau perjuangkan itu dapat menolongmu pada hari penghakiman yang menakutkan itu? Tidak akan pernah bisa. Sebab siapakah orang kaya yang tidak mati? Siapakah orang baik yang tidak mati? Siapakah orang cantik yang tidak mati? Siapakah orang tampan yang tidak mati? Artinya, apapun yang kau miliki di dunia ini tak akan dapat menolongmu dari tawanan kematian yang mengintai kamu. Maka benarlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata bahwa memang kamu tak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Jadi kalau tujuanmu untuk hidup, bukankah kamu sedang berlelah? Bukankah kamu sedang berjuang demi hidupmu, anak-anak muda? Kamu sekolah, capek, bekerja, apa segala macam. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau kejar? Bukankah hidup yang kau mau? Kalau kamu tahu bahwa hiduplah yang kau mau, hidupmulah yang sedang kau perjuangkan, dan kita tahu bahwa kita tidak akan dapat mencapai kekekalan itu, maka apakah alasanku untuk menolak dia yang telah hidup kembali dari kematian itu? Tidak ada. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak Yesus selain daripada kesombongannya. Tidak. Banyak anak muda yang berkata, adulah di luar Yesus tidak apa-apalah, yang penting berbuat baik, yang penting. Siapakah orang paling baik yang kau kenal yang tidak mati? Adakah perbuatan baik di luar Kristus? Mungkin ada yang mirip, tapi ingat, itu tidak lahir dari kesucian. Itu lahir dari noda. Ada ajaran-ajaran yang mirip dengan ajaran Yesus Kristus, tapi ingat satu hal, ajaran mereka yang baik itu, yang mungkin mirip dengan Yesus Kristus, itu tidak dapat membenarkanmu karena itu bersumber dari dia yang berdosa. Tapi ajaran-ajaran Kristus mampu membenarkan kita karena Kristus sendiri adalah yang suci. Apa buktinya dia suci? Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Karena kematian, upah dosa adalah Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dan bukti bahwa Kristus itu tidak berdosa, dia tidak ada di dalam maut itu. Jadi ajaran Kristus itulah yang mampu, bukan hanya mampu membuat kita berbuat baik di dunia ini, tapi mampu membenarkan kita. Oleh karena kebenaran dia di dalam anugerahnya yang sangat kaya itu. Jadi jangan cari ajaran di luar Kristus. Tidak ada. Ada yang baik mirip-mirip, hanya ada yang mirip, tapi itu tidak dapat membenarkanmu di dalam kesucian dari sumber ajaran itu. Jadi jangan lepaskan Tuhanmu. Siapa yang bilang amin tadi? Ya. Hanya satu orang tadi yang ngomong. Ya, saya berharap kita bertemu kembali di dalam pengadilan Tuhan ya. Jadi jangan tinggalkan dia. Ini pelayanan saya ini muncul tuh untuk anak-anak muda yang liberal. Anak-anak muda sekarang tuh banyak liberal. Ngapain saya percaya Yesus, yang lain juga ajarin yang baik? Iya. Itu cara terhalus iblis untuk menipumu. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau yang baik-baik
Iblis menawarmu tidak dengan muka yang menyeramkan. Dia tampan, gagah, cantik untuk menawar dan memikat hatimu. Mereka melakukan perbuatan baik di dalam maksud yang jahat. Jadi berhati-hatilah. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolosia berkata, jangan kamu mau ditawan oleh filsafat yang kosong. Ajaran sesat itu bukan ajaran yang berbeda kontras, bukan, yang mirip-mirip. Makanya barang palsu itu bukan yang beda. Artinya orinya merah dia jadi kuning, enggak. Dia tetap merah. Jadi kalau berkata bahwa di luar Yesus ada keselamatan, di luar dia ada keselamatan. Kalau Anda berani mengatakan di luar Yesus ada keselamatan, tunjukkanlah satu pribadi yang telah melakukan seperti yang Kristus lakukan itu. Yang mati dan bangkit dalam sejarah dunia. Tidak ada. Jadi ketika dia bangkit dari kematian, itu memberikan kita pengharapan yang baru. Makanya ayat Alkitab berkata, sekiranya ia tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kamu percaya kepada A, B, C, dan D, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Kamu percaya kepada itu semua. Mampukah itu menghidupkanmu? Tidak. Karena mereka pun tak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka tak dapat menolong diri mereka sendiri. Jadi kalau ada orang menjual Kristus demi hal-hal yang ada di dunia ini, sungguh malang sekali. Karena mereka berpikir mereka dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, padahal apa yang mereka perjuangkan itu pun tak akan mereka bawa ketika mereka mati ke dalam tanah. Dalam hal ini uang, pasanganmu, nggak ada pasanganmu yang mau ikut mati denganmu. Misalnya punya pacar kan, sayangku, cintaku, aku sangat mengasihimu. Ketika kamu mati, dia nggak mau ikut mati samamu. Dia kawin lagi. Alkitab berkata orang yang cerai mati boleh kawin lagi. Iya toh? Nah kalau itu yang kamu perjuangkan dengan meninggalkan Kristus, betapa malang bukan? Kasihan kan? Berpikir lebih jauh wahai anak-anak muda. Jangan karena cintamu, pacarmu, kamu melakukan banyak hal demi pacarmu, demi istrimu, demi suamimu. Kenapa kamu melakukan itu? Aku suka dia, aku mencintai dia. Tapi pernah nggak kita melakukan hal yang sama demi cinta kita kepada Kristus? Sedangkan yang dapat menyelamatkan kita hanyalah Dia. Lalu kita menyebut diri kita Kristen? Dan kita menyebut diri kita saya diselamatkan. Alkitab berkata, ujilah dirimu sendiri. Jadi mutlak tidak ada keselamatan, tidak ada jawaban di luar Yesus Kristus itu kalau kamu mau hidup dan kamu mau dibebaskan dari kematian. Tidak ada. Makanya dalam Efesus yang keempat, apa yang dilakukan oleh Kristus ketika dia bangkit dari mati? Efesus 4, itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Jadi ketika dia dikatakan ia naik ke tempat tinggi, karena ia pernah turun ke tempat ini. Ia turun ke tempat ini untuk membebaskan kita dari hal yang tak dapat kita kalahkan, yaitu maut dan kuasanya. Makanya dalam 1 Korintus 15, apa yang dikumandangkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang maut itu? Apa yang Rasul Paulus sampaikan sebagai bentuk pengharapan kepada jemaat di Korintus? 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ketika para rasul ini melihat betapa hebatnya Yesus Kristus itu mengalahkan kematian, ketika para rasul ini melihat betapa dipermalukannya kematian itu, makanya semua rasul rela mati dan tidak takut mati demi Kristus. Karena mereka telah melihat, Kristusku yang kulayani telah mengalahkan kematian. Apakah alasanku takut kepada kematian itu? Makanya Petrus ketika disalib terbalik di Roma, dia sembari menginjili sambil dicambuk-cambuk.
Paulus ketika kepalanya dipenggal di Roma, dia juga sambil menginjili. Andreas, Bartolomeus dan semua rasul, mereka berkata apa? Kamu pikir aku takut mati? Tidak, karena Tuhan yang sedang kuperjuangkan dalam beritanya, dalam Injilnya, itu telah mengalahkan apa yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Makanya Rasul Paulus berkata, kalau hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Ada yang mau mati di sini? Tidak takut mati tidak sama dengan cari mati. Jadi habis dari sini jangan Anda bilang, oh Elia bilang enggak perlu takut mati, lalu Anda menabrakkan diri. Enggak boleh. Kalau hidup kita adalah Kristus itu, maka mati adalah sebuah keuntungan bagi kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang di luar Kristus, Bapak Ibu. Orang di luar Kristus tak punya pengharapan setelah kematian yang pasti. Tidak ada. Tapi kita bukan hanya kepastian, tapi karena ia telah membuktikan di dalam peristiwa sejarah ini bahwa hanya akulah yang mampu menyelamatkanmu, kata Kristus Yesus, Raja yang tak berkebinasan itu. Maka datanglah kepadaku, wahai manusia yang berdiri di tepi jurang maut kebinasaan. Kita ini semua berdiri di tepi jurang maut kebinasaan. Bergeser dikit kita jatuh ke dalam dakwaan. Maka dia memanggil kita, wahai anak-anakku, lihatlah aku dan apa yang telah kulakukan. Maka benarlah sabdanya dia, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati melainkan hidup kembali. Dan dia tidak hanya omong-omong doang, dia buktikan itu. Gak mungkin rela para rasul kalau cuma Yesus ngomong begitu aja tapi dia mati lalu membusuk. Tidak mungkin para rasul rela mau mati demi Kristus. Gak mungkin. Tapi karena mereka melihat betapa ajaibnya Yesus Kristus ini, dia membuktikan semua apa yang dia ucapkan. Maka aku harus mempercayakan diriku kepada dia, karena kita tahu kita tidak mampu berbuat yang seperti dia lakukan. Inilah Injil itu. Injil adalah Evangelion, kabar baik. Kabar buruknya apa? Kematian. Kabar baiknya apa? Kehidupan. Kabar buruknya apa? Perpisahan. Kabar baiknya apa? Perdamaian. Makanya ketika Kristus mati di kayu salib, tirai yang menghalangi ruang kudus dan ruang maha kudus dirobek oleh Kristus. Artinya tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia di dalam kurban Kristus yang sempurna. Makanya kita bisa menyebut dia sebagai Bapa. Ada nggak di luar iman kita yang bisa menyebut Allah sebagai Bapa? Tidak ada. Anda diberi privilege untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah, kita disebut anak-anak Allah oleh karena anak tunggal Allah itu. Jadi tidak ada kekayaanmu selain daripada kemenangan Kristus itu. Tidak ada. Jadi kalaupun kamu mencari di dunia ini, carilah, tidak apa-apa. Tapi jangan kamu pernah mencari itu lebih tinggi daripada pencarianmu akan Kristus. Sebab bagaimanapun akhir dari semua kita adalah kematian. Tapi bagaimana nasib kita setelah kematian itu ditentukan apakah aku di dalam dia atau di luar daripada dia. Dan anak-anak muda jangan bilang aku belum sanggup berpikir ke sana dan aku belum mau, aku masih muda. Ingat, orang lebih muda dari kamu sudah mati. Banyak mati. Aku masih muda, aku belum waktunya berpikir seperti itu. Orang lebih muda dari saya banyak mati loh. Maka berikan jiwamu itu secara pasti kepada Kristus. Nah, kalau kita tahu bahwa hanya Kristus itulah alasan kita hidup, dan hanya oleh karena dia kita hidup, karena ia telah membuktikan itu di dalam apa yang telah dia lakukan, di dalam karyanya, di dalam salibnya, maka sekarang ini marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya, tetap tekun dalam iman, bertanding di dalam penderitaan hingga mencapai akhir yang sempurna. Bukan oleh karena kesempurnaan kita, tapi karena kesempurnaan kasih karunia Allah itu. Saya harap ini dapat membantu kita untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan nanti bagaimana laku dari iman itu, kita akan bicarakan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menyaksikan khutbah yang sangat luar biasa ya dari Saudara Elia Myron. Bayangkan saudara, pemuda berusia 21 tahun, namun firman Tuhan yang disampaikannya begitu berbobot dan mengena
di hati. Tak kalah dengan khotbah para pendeta senior, saudara ya. Semoga uraian firman Tuhan dari saudara Elia Myron menjadi berkat dan menambah iman kita kepada Yesus Kristus. Kiranya pesan-pesan tersebut senantiasa terpatri dalam hati dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi kita yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita semakin mengokohkan iman kita dan terus bertumbuh dalam kasih-Nya. Namun, bagi saudara yang masih meragukan atau belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengajak Anda untuk membuka hati dan menerima Yesus Kristus, ya, karena Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jangan tunda pertobatanmu, saudara, karena waktu terus berjalan, ya. Yesus mengasihi Anda dan merentangkan tangannya untuk menyambut Anda kembali. Marilah kita datang kepadanya sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.